Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan hari ini hari Rabu 18 Desember 2024 jam 5 hingga nanti jam 7 pagi dalam acara Akademi Makuliah Subuh edisi ke-158 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema menghayati ayat kauniyah. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat, semoga syafaatnya juga tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali kajian pada kesempatan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sudah kita bacakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan tadarus virtual yang akan dipimpin oleh Ustadz Bambang Haryanto sekaligus nanti doa. Kami persilahkan Ustadz. Membacakan surat Al-Quran, surat As-Saba 1-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwal rahimul ghafur. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib la ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum azabum mir rijzin alim. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajuli yunabbi'ukum idza muziqatum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Abtara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil adzabi wad dalalil ba'id.
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها سحر ورواحها سحر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يأمنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Monggo dilanjutkan dengan doa, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ وشكر عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر للمسلمين في فلسطين. اللهم أنجي إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم يا الله. اللهم تقبل منهم الشهداء. اللهم تقبل منهم الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bambah Rianto yang sudah membacakan tadarus virtual atau membacakan Al-Quran surat As-Saba 1-14 dan sekaligus memimpin doa pada kesempatan hari ini. Semoga dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Dan kita lanjutkan untuk Akademi Hikmah Kuliah Subuh pada kesempatan hari ini di mana telah hadir di hadapan kita semuanya. Di antaranya adalah Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro yang nanti akan memberikan pengantar pada kesempatan hari ini. Kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Al-Quran secara tegas memerintahkan umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau sains melalui proses membaca atau iqra yang didasari oleh rasa iman kepada zat pemberi ilmu. Tuntutan untuk membaca ini tidak hanya terbatas pada objek-objek yang tersurat saja dalam Al-Quran, melainkan juga terhadap objek-objek yang tersirat, yaitu di alam semesta. Bukan hanya menyelidiki alam semesta, tetapi juga meneliti diri manusia sendiri. Realitas membaca bukan hanya terpaku pada melihat, tetapi termasuk di dalamnya juga harus merenungkan dan memikirkan tafakkur terhadap apa yang dibaca. Membaca sebagai suatu proses pencapaian ilmu pengetahuan sudah barang tentu memerlukan bahan bacaan dan tempat untuk mengumpulkan bacaan-bacaan. Dalam konteks ini, segenap kosmos, baik alam mikro maupun alam makro, kesemuanya merupakan ruang baca dan perpustakaan raksasa yang syarat akan ilmu pengetahuan. Dalam banyak ayat, Al-Quran telah menganjurkan dan mendorong umat manusia agar mempergunakan akal dan pikirannya untuk menemukan rahasia-rahasia Allah yang ada di alam yang fana ini. Dengan menggunakan akal dan pikiran tersebut, diharapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui dan masih tersembunyi akan dapat terkuak, yang pada akhirnya dapat dikembangkan guna kepentingan masyarakat luas. Perintah Al-Quran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau sains tidak hanya terbatas pada term akal saja, tetapi menggunakan beberapa term yang beraneka ragam. Di antaranya tadabbaro, merenungkan sesuatu yang tersurat dan yang tersirat. Kemudian tafakkaro, berefleksi, berpikir tentang dan menemukan hukum-hukum alam. Faqiha, mengerti secara mendalam. Tadzakkaro, mengingat, memperoleh peringatan. Mendapatkan pelajaran, memperhatikan dan mempelajari. Fahima, memahami dalam bentuk pemahaman yang mendalam. Nadaro, melihat secara abstrak dalam arti merenung. Berdasarkan kenyataan yang seperti ini, nampak bahwa Al-Quran dengan perintah yang diulang-ulang banyak berisi tentang perintah yang menyuruh manusia untuk memperhatikan alam semesta atau kosmos yang penuh dengan tanda-tanda yang harus diperhatikan, harus diteliti dan difikirkan agar dapat diketahui rahasia-rahasia yang terkandung di balik tanda-tanda itu. Sehingga menjadi jelas pula bahwa Al-Quran sebenarnya banyak memberikan informasi tentang masalah sains modern. Hal ini akan semakin jelas dan nyata apabila dibuktikan melalui intidhar atau observasi terhadap gejala-gejala alam yang ada itu sendiri, yang dinyatakan sebagai ayat-ayat atau kekuasaan Allah. Intidhar atau observasi terhadap alam ini menjadi penting karena pertama, ciptaan Allah yang disebut sebagai alam semesta berisikan tentang tanda-tanda dan bukti serta pameran dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan yang kedua, karena menafsirkan atau memahami ayat-ayat Al-Quran bukanlah sesuatu yang mudah. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji tentang bagaimana ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya ini. Semoga memberikan pemahaman yang mendalam pada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zakasi Putro yang sudah memberikan pemantik dan juga pemaparan pada kesempatan hari ini terkait dengan menghayati ayat kauniyah. Al-Quran mengajarkan umat manusia menggunakan akal pikiran untuk menemukan rahasia Allah dan manusia dapat menguak ilmu pengetahuan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat seperti yang tadi disampaikan terkait dengan tadabbaro, tafakarot, fakihat, tadakaro, fahima, dan nadaro. Baik, jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 158 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, menghayati ayat kauniyah, menghadirkan narasumber diantaranya adalah Dr. Haji Muhammad Nurul Humaidi, MAG, Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang di tahun 2017 hingga 2021, Dr. Mastur Thoyib, SPD, MPD, MM, dosen pasca sarjana Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Direktur Kampus
Masa Depan Institut, dan Profesor Dr. Muhammad Kirsin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran Universitas Kalijaga, dan nantinya akan dipandu oleh moderator Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang, dan dipandu oleh host Bapak Malhani SAG MPD, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Desember 2024, nanti akan bisa Anda simak melalui Zoom dan live YouTube tentunya. Dan jangan lupa bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh UP 45 STIA AN Yogyakarta, PSPI KUNY, UTY FM dari dan Rumah Syamil Quran Idaman Islamin. Kami persilahkan kepada Ustadz Mahlani untuk bisa memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazana inna rabbana la ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mbak Hamim yang kami hormati, Mbak Putri, Bu Nuraida, dan para narasumber yang sudah sempat hadir, Kanda Mas Nur Thayyib, Bapak Nurul Humaidi, dan Bapak Profesor Muhammad Firzin, Alhamdulillah, dan Bapak Ibu Jamaah Akademi Hikmah semuanya yang dirahmati Allah. Puji syukur Alhamdulillah pagi hari ini 18 Desember bertepatan dengan 16 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah. Kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, dan sholawat salam semoga selalu dilimpahkan, disurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ikuti dulu lagu Indonesia Raya. Bagaimana Pak Samsudin? Halo? Lanjut Pak, lanjut. Oh ya, mohon maaf ada kendala teknis Bapak Ibu yang kami hormati. Pagi hari ini kajian kita akan membahas, mengeksplor tentang menghayati ayat-ayat kauniyah. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita bisa belajar banyak dari diri kita secara pribadi, dari keluarga kita, lingkungan kita, juga makrokosmos alam semesta yang ada di sekitar kita. Nah, ini tentu semuanya sudah disediakan oleh Allah, begitu. Semuanya itu juga sudah sangat jelas diperuntukkan bagi kita semuanya yang dititahkan sebagai khalifah di alam dunia ini. Nah, pagi hari ini diskusi kita akan dipandu oleh Ibu Dr. Nuraida. Sudah siap Ibu Nuraida? Insya Allah. Ya, monggo waktu sepenuhnya kita aturkan. Dan mohon maaf sekali Bu Nuraida dan Bapak Ibu semuanya, para narasumber. Nanti kami tidak bisa mengikuti sampai akhir, nanti monggo bisa langsung di handle Mbak Putri
agak berangkat harus agak pagi. Mohon maaf sekali nanti Siap, mengikuti siap. sambil jalan. Ya. Terima Ji. kasih, monggo kita persilakan Bu Nuraida. Ya, terima kasih Pak Ustadz Mahlani. Mahlani berkaitan dengan pemberian kesempatan dan waktunya saya untuk memandu acara ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wal ali washabihi amma ba'd. Para peserta Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi ke-158. Kali ini kita bergabung kembali di Rabu pagi yang secara rutin kita lakukan atau kita laksanakan. Tema yang akan diusung di pagi hari ini adalah berkaitan dengan menghayati ayat kauniyah. Dan kita akan menghadirkan narasumber Dr. Haji M. Nurul Humaidi MAG selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang ya. Tahun 2017 sampai dengan 2021. Dan pembicara berikutnya atau narasumber kita akan menghadirkan Dr. Mastur Thoyib, SPD MPDMM, selaku dosen pascasarjana Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, dan juga Direktur Kampus Masa Depan Institute. Dan yang terakhir ini adalah Prof. Dr. Muhammad Sirjin, tapi berhubung beliau sakit, kita akan berikan doa untuk beliau. Semoga Pak Prof. Muhammad Sirjin diberikan kesembuhan dan mungkin di Rabu yang akan datang bisa bergabung kembali bersama kita. Eh, Tanpa membuang-buang waktu, kita akan bahas yang berkaitan dengan tema kita yaitu menghayati ayat kauniyah. Seperti yang kita ketahui, kan ayat-ayat itu ada kauliyah dan kauniyah. Nah, tema kali ini adalah berkaitan dengan kauliyah. Apa yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah mungkin yang ada di sekitar kita dan mungkin itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Untuk itu kita akan hadirkan pembicara pertama dan masing-masing para pembicara tersebut itu akan diberikan waktu 20 menit untuk kemudian nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Dr. Haji M. Nurul Humaidi MAG dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin Zumiyah yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ustadz Dr. Hamim Zarkasi Putra, juga Pak Ustadz Mahlani, Ibu Nuraida, dan Ibu Putri Ana Nurani, Pak Syamsuddin, dan seluruh yang hadir. Yang saya hormati Dr. Mastur ya, sebagai narasumber di pagi hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya merasa berbahagia bisa bersama-sama para jamaah untuk mengkaji tentang ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran ya. Jadi kalau kita memperhatikan Al-Quran sendiri, yang sesungguhnya semuanya ayat-ayat kauliyah ya. Artinya ayat-ayat yang terucapkan. Sementara ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang terhamparkan di alam semesta itu. Ayat di dalam bahasa Arab bermakna tanda.
tanda atau tanda-tanda. Karena ayat kauliyah itu adalah tanda-tanda yang terucapkan yang dalam bentuk teks Al-Quran. Ya. Sementara ayat kauniyah atau ayat ciptaan Allah berupa alam semesta. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, tetapi di dalam Al-Quran sendiri, yang tadi saya sebut semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat kauliyah ya. Dan semua ciptaan Allah yang begitu luas ini adalah ayat-ayat kauliyah. Tetapi ayat kauliyah, yaitu Al-Quranul Karim, itu ternyata juga banyak sekali menyebutkan apa namanya fakta-fakta yang berhubungan dengan alam semesta itu. Jadi semakin untuk kita kemudian mempelajari ayat-ayat kauniyah ini. Jadi berangkat dari dasar bahwa Al-Quran sendiri yang berupa ayat kauliyah juga banyak sekali mengungkapkan, menerangkan tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan alam ya. Nah, maka kalau kita merujuk kepada Al-Quran ini, Al-Quran itu salah satu atribut yang melekat kepada dirinya adalah hudan linas ya. Jadi petunjuk bagi manusia. Di samping menjadi pedoman di dalam melaksanakan ibadah ya, relasi antara manusia dengan Tuhannya dalam bentuk hablum minallah, ternyata juga Al-Quran ini memberikan guidance, petunjuk kepada semua manusia. Bukan hanya yang beriman, tetapi juga yang belum beriman. Maka ini apa maknanya? Maknanya adalah bahwa di dalam Al-Quran itu juga banyak sekali informasi-informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang bisa dikembangkan oleh siapapun, apakah dia beriman atau tidak beriman. Orang yang tidak beriman bisa mengonfirmasi awal di dalam Al-Quran, apalagi orang-orang yang tidak yang beriman ya. Nah, saya ingin mengawali ini dengan, mohon izin saya akan share screen ya. Tokoh-tokoh ilmuwan klasik yang dimiliki oleh kita, oleh umat Islam, yang ternyata bukan hanya ilmuwan-ilmuwan dalam bidang tafsir Al-Quran, hadis atau fikih, tetapi juga ilmuwan yang berada pada wilayah-wilayah disiplin yang sangat beraneka ragam ya. Saya ingin, Bu Nurade, saya mohon izin ya untuk menyampaikan ini. Nah, yang pertama kita mengenal seorang tokoh Muslim di abad ke-9, namanya Abbas bin Firnas itu. Ini dari penampilannya dia seorang Arab ya. Dia adalah penemu prototipe pesawat terbang. Nah, ini contoh ilmuwan yang memberikan informasi kepada pengembang-pengembang pesawat terbang berikutnya. Ya. Dia berasal dari Andalusia. Ya. Yang kedua, saya menyebut nama Abu Nasr Mansur, seorang penemu hukum sinus. Ya. Dia ahli matematika dan astronomi. Dia orang yang berasal dari Irak. Ya. Di ini abad ke
10 sampai ke 11 Masehi. Lalu yang ketiga ada Abul Wafa. Abul Wafa ini juga seorang ahli matematika. Dia penemu rumus trigonometri yang sampai sekarang kita mempelajarinya. Kemudian kita mengenal Al-Jazari, ya, seorang penemu robotik pertama. Dia orang Turki, hidup pada abad ke-12, ya. Dia seorang ahli teknik mesin kalau dalam bahasa sekarang. Lalu ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang dikenal dengan nama Al-Khawarizmi. Dia adalah penemu angka nol, penemu angka desimal dan aljabar. Gitu. Dia hidup pada abad ke-8, ya. Nah, tokoh ini menjadi penting karena dengan temuannya maka perkembangan ilmu pengetahuan menjadi sangat dahsyat, ya. Angka nol, angka dari Romawi tidak muncul sains atau ilmu pengetahuan empirik, tetapi filosofi, ya, filsafat yang berkembang di Romawi, ya. Lalu ada Abul Qasim Az-Zahrawi, ya. Dia seorang penemu ilmu bedah modern yang sekarang sangat diperlukan dalam dunia kedokteran. Dia orang Andalusia, ya, seorang dokter. Kemudian ada Fatim Al-Fihri, pendiri Universitas. Dia mendirikan Jamiah Al-Qarawiyyin di Maroko, ya. Kemudian ada Ibnu Nafis. Ibnu Nafis ini adalah seorang pertama yang mendeskripsikan dan menggambarkan secara jelas tentang sistem peredaran darah manusia dalam bidang dunia kedokteran. Dia seorang dokter. Kemudian ada Ibnu Battuta, seorang penjelajah. Dia yang menemukan 300 jalur laut, ya. Dia orang Maroko. Kemudian ada Ibnu Khalaf Al-Muradi. Al-Muradi ini adalah penemu jam mekanik. Kemudian ada Ibnu Khaldun, saya kira kita sudah sama-sama mengenal, ya. Dia seorang ahli historiografi. Dia adalah penemu sosiologi dan ekonomi. Dan kemudian ada Ibnu Sina yang sangat terkenal, seorang filosof, seorang dokter, dan dia adalah bapak kedokteran modern, ya. Maka dari beberapa contoh ini, saya akan masuk ke mengapa mereka ini menjadi begitu fenomenal di dalam sejarah Islam. Ternyata tokoh-tokoh Muslim pada masa itu, di samping mempelajari ilmu pengetahuan yang bahan bakunya adalah teks-teks agama, Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu semacam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Ternyata juga ada tokoh-tokoh Muslim yang mempelajari ilmu pengetahuan itu yang bersifat empirik. Kalau ilmu-ilmu yang biasanya di dalam terminologi Al-Jabari disebut dengan ilmu bayani, semacam tafsir hadis dan fikih, dan ilmu-ilmu yang bahan bakunya adalah alam semesta, fenomena sosial, fenomena alam, dan fenomena kemanusiaan yang terhamparkan ini, itu yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ditekuni oleh tokoh-tokoh Muslim di era klasik tadi itu. Dan itu adalah simbol dari kejayaan Islam pada era klasik. Yang barangkali kalau hari ini ilmuwan-ilmuwan yang
menekuni bidang-bidang itu yang bahan bakunya adalah alam semesta yang banyak juga berkembang sekarang, saya kira penampilannya tidak seperti tokoh-tokoh yang tadi saya tampilkan itu. Biasanya orang Barat ya, orang Amerika itu ya. Nah, ini apa yang terjadi? Maka saya ingin mengutip pernyataan Abduh, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu ditutup, Islam itu ditutupi bahwa inspirasi yang sesungguhnya ada di dalam Al-Quran tentang apa spirit ilmu pengetahuan yang sesungguhnya menjadi sangat penting yang tadi oleh Ustadz Dr. Hamim Zarkasi telah disampaikan tentang perintah Iqra itu dan membaca alam semesta. Tetapi orang Islam sendiri kemudian meninggalkan itu. Dan karena ilmu pengetahuan yang dianggap bermanfaat adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sumber-sumber Al-Quran. Nah, maka dari ini untuk kemudian menyampaikan bagian saya sampai jam berapa Bu Nuraida? Tadi mulai jam berapa ya? Dari 20 menit itu. Sampai jam 5, berarti jam 5.53. 5.53 Ya. masih separuhnya ya. Ya, masih. Maka saya akan menyampaikan bahwa sesungguhnya Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang oleh sebagian masyarakat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual dan kemudian banyak dilupakan sesungguhnya ayat-ayat yang berhubungan dengan informasi-informasi tentang ilmu pengetahuan yang empirik itu. Yang dahulu sesungguhnya telah diawali oleh tokoh-tokoh Muslim itu dipelajari gejala-gejala melalui alam semesta, melalui kosmos yang begitu luas dan begitu dahsyat, yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sungguh luar biasa. Maka dengan demikian, ilmu-ilmu yang sesungguhnya juga dibutuhkan oleh masyarakat kita semacam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang untuk bisa hidup lebih nyaman, lebih makmur dan sebagainya menjadi tidak dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim sendiri. Maka dalam konteks ini saya merasa menjadi sangat penting untuk munculnya ilmuwan-ilmuwan dari kalangan Muslim yang betul-betul menekuni ilmu-ilmu modern yang sesungguhnya inspirasinya sangat jelas di dalam Al-Quran. Saya di bagian kedua dari sesi saya ini ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ada kata yang saya kira cukup menarik ya di dalam surah Fussilat ya ayat ke-53. Di sana dikatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Di dalam ayat ini digunakan kata dalam bentuk mudhari', kata yang beridentitas masa depan ya. Nah, sanurihim kami akan memperlihatkan. Nah, ayat ini mengandung pengertian
masa depan ya, al-mustaqbal, ya, hari esok. Eh, yang maknanya adalah namanya masa depan itu, mudhari itu tidak akan ada sesudah, tidak ada kesudahannya, tidak ada masa berakhirnya. Masa berakhirnya apa? Masa berakhirnya adalah datangnya akhirat itu. Nah, artinya bahwa banyak sekali sesungguhnya informasi-informasi yang terkandung di dalam ayat Al-Quran itu yang bisa dijelaskan oleh perjalanan waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka dikatakan di situ hatta yatayabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka. Maka dalam konteks ini sesungguhnya, maka para ilmuwan-ilmuwan yang sesungguhnya mengerjakan aktivitasnya mendalami itu sesungguhnya merupakan instrumen penjelas terhadap apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, terutama yang berhubungan dengan fenomena-fenomena kehidupan di alam semesta ini, kehidupan sosial dan lain sebagainya. Disebutkan fil afaq ya. Namanya al-afaq itu di dalam Al-Quran bermakna di segenap ufuk, di segenap penjuru ya, baik yang dekat maupun yang jauh. Maka dengan ayat ini, maka sesungguhnya tugas kesejarahan dipegang oleh para ilmuwan yang bisa mempelajari dan menjelaskan segala fenomena yang terhamparkan di alam semesta. Maka kosmos ini sesungguhnya merupakan wilayah-wilayah yang menjadi bidang garap manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang diinspirasi oleh Al-Quran yang disebut dengan fil afaq tadi itu. Tetapi tentu tidak banyak orang yang menyadari bahwa mempelajari astronomi itu merupakan bagian dari mempelajari kekuasaan Allah, yang mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah ya. Tetapi bagi orang yang beriman tentu mempelajari ayat kauniyah itu menjadi sarana untuk meyakinkan, untuk menambah keimanan dan menambah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat-ayat yang terhamparkan tadi itu sesungguhnya menjadi sangat penting ya. Kemudian yang kedua, uh, ada juga alam apa namanya, ayat-ayat kauniyah itu yang tidak jauh ya, tetapi berhubungan dengan hal-hal yang dekat dengan wa fi anfusihim kata Allah, dan pada dirimu sendiri, pada diri manusia. Orang yang mempelajari dirinya bisa bisa melahirkan ilmu psikologi. Orang yang mempelajari peredaran darahnya bisa melahirkan ilmu kedokteran dan sebagainya dan sebagainya. Itu juga merupakan ilmu pengetahuan yang sesungguhnya menjadi pengalaman sejarah yang sangat penting yang lahirnya jauh setelah Al-Quran itu turun gitu. Memang Al-Quran tidak memberikan penjelasan yang detail tentang rumus-rumus dan dalil-dalil ilmu pengetahuan, tetapi inspirasi dan spiritnya yang terkandung di dalamnya itulah yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang sesudahnya. Berlahirlah berbagai macam ilmu yang tadi sebagai sampel saya menyebutkan orang-orang yang telah menekuninya. Para Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka kalau kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan penciptaan alam semesta, kemudian bagaimana Allah mengatur tata kehidupan ini menjadi yang sangat teratur ya, maka itu sesungguhnya merupakan satu bukti yang kemudian dipelajari oleh para ilmuwan-ilmuwan yang bergelut di bidangnya masing-masing, yang itu sesungguhnya yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah dalam pembicaraan kita di pagi hari ini. Maka kalau saya hanya ingin memberikan di akhir ini, tinggal 4 menit saya akan berbicara. Maka dalam konteks ini misalnya,
ketika kita mempelajari beberapa ayat dari Al-Quran misalnya. Salah satunya ketika kita mengatakan menyebutkan misalnya ayat dalam surah Ali Imran yang sudah sangat terkenal, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang mengingat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini sia-sia, Maha Suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Jelas dalam ayat ini secara eksplisit menjelaskan tentang anugerah-anugerah Allah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan manusia, dan maka dikatakan di situ Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia sebagai hadiah bagi manusia. Maka tugas seorang ilmuwan dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk menjelaskan kepada publik tentang segala apa yang berada di alam semesta ini, baik kosmos jauh yang berupa alam semesta yang luas yang disebut oleh Al-Faruqi sebagai teleokosmos, atau kosmos dekat yang berhubungan dengan diri manusia itu sendiri sebagai anugerah yang luar biasa, dan itu yang harus dipelajari. Kalau di masa kita ini muncul ilmuwan-ilmuwan Muslim yang punya komitmen kepada agamanya, tapi juga dia ahli dalam berbagai macam ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari dari alam semesta yang disebut dengan tanda-tanda yang terhamparkan ayat kauniyah itu, maka sesungguhnya inilah kejayaan Islam itu. Inilah kemajuan yang bisa dicapai oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Maka dalam pembicaraan kita di pagi hari ini, kita kalau tugas sejarah itu bisa kita lakukan, maka kejayaan Islam itu dibuka lagi oleh orang-orang Islam. Kalau tadi saya di awal mengatakan pernyataan Abduh al-Islamu mahjubun bil muslimin, Islam itu ditutup oleh orang-orang Islam, artinya kejayaan Islam, keagungan Islam itu ditutup oleh ketidakjayaan orang-orang Islam, ketidakunggulan orang-orang Islam karena merasa bahwa mempelajari peradaban kemanusiaan itu merupakan bukan tugas agama. Tugas agama hanya dipahami sebagai mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Itulah yang menjadikan umat Islam itu tidak maju, dan saya kira itu bukan tipe ideal kehidupan yang berperadaban tinggi. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan mengakhiri, sudah selesai pembagian ilmu agama menurut Abid Al-Jabiri. Al-Jabiri mengatakan bahwa ilmu agama Islam itu ada 3 macam. Yang pertama ilmu bayani, yang bahan bakunya adalah teks-teks agama Al-Quran dan Sunnah. Hasilnya adalah tafsir, hadis, dan fikih. Yang kedua ada ilmu irfani, ilmu yang bahan bakunya adalah metode perasaan, pengalaman yang dialami oleh manusia. Maka hasilnya adalah ilmu yang berhubungan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, ilmu tasawuf. Dan yang ketiga adalah ilmu burhani, bahan bakunya adalah alam semesta yang dipelajari dengan observasi yang tadi disebut oleh Ustadz Hamim dengan intidhar, melihat secara detail, secara teliti, sebagai manifestasi dari perintah Iqra, melakukan pengamatan, maka hasilnya ada ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia,
ilmu astronomi, ilmu sosial, ilmu ekonomi dan sebagainya. Itu adalah itu bagian lain ya di antara 3 bagian ilmu agama menurut Abil Al-Jabiri yang oleh Muhammadiyah digunakan sebagai manhaj tarjih dengan metode bayani, irfani, dan burhani untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ini saya kira pengantar saya Bu Nuraida tentang bagaimana kita menguatkan pemahaman terhadap ayat kauniyah ini supaya ada keseimbangan pemahaman umat terhadap ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur atas pemaparan dan penjelasan yang cukup gamblang dan intisarinya adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan eh, bahwa kondisi atau lingkung sekitar kita itu tentu ada muatan-muatan ilmu pengetahuan yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Nah tentu pengetahuan yang ada yang lahir itu tentu harus bisa menambah keimanan kita kepada Tuhan untuk dalam proses perenungannya ya, dalam proses mentafakuri apa yang terjadi di sekitar kita. Tentu ilmu pengetahuan yang berkembang itu akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa seharusnya begitu dalam kehidupan manusia. Oke, selanjutnya kita akan hadirkan pembicara berikutnya yaitu Dr. Mastur Thoyib SPD MPD MM. Kepada Pak Dr. Mastur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abadin wa dahajat dahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta pengajian yang saya hormati, terutama para pembicara, saudara saya M. Nurul Humaidi. Di Jogja dulu, masuk Jogja tahun berapa? Tahun berapa ya? 2009. 2009. Saya Nggih. masuk Jogja 1975. Masya Allah. Sekolah di SMPP Negeri 10, ya, Mujamuju. Oh, nggih, nggih. Lalu kuliah, kakak kelasnya Dr. Hamim. Saya masuk tahun 79. Demikian juga kepada para Zumin dan Zumiat, istilah dari Muhammad Kirsin ya. Jadi pagi hari ini kita akan menghayati ayat-ayat kauniyah baik dengan cara memahaminya, melaksanakannya, dan terutama adalah bagaimana kita bisa memberikan satu narasi-narasi dalam sebuah senarai
Tadi kan lagu Indonesia Raya tadi kan sebetulnya menggambarkan ayat-ayat kauniyah, sekaligus juga tersirat di dalamnya ayat-ayat kauniyah. Saya akan menggantikan tadi lagu yang terputus tadi, bagaimana kita membaca ayat-ayat Allah yang disebut dengan Indonesia Raya. Sinerai ini saya buat tahun 2005 di Bogor, di tepi Sungai Ciliwung. Elang Raja Wali kita. Elang Raja Wali kita, burung kebanggaan bangsa, terbang tinggi di angkasa, sepanjang katulistiwa. Mata setajam sembilu, isyarat visi yang satu, kepala berjambul biru, tingginya menuntut ilmu, bulunya sehalus sutra, lambang budi dan bahasa, kakinya kokoh perkasa, pegang teguh sumpah setia, terbentang lebar sayapnya, lambang luas Nusantara, warna-warni di tubuhnya, oh Bhinneka Tunggal Ika, punggung burung yang melengkung, tanah air yang bergunung, dadanya nan tebal cembung, mengawal samudra agung. Paruh yang kukuh dan kuat, mencerminkan satu tekad, leher panjang yang berjenjang, siap hadapi tantangan, leher panjang yang berjenjang, siap hadapi tantangan. Nah, ini sinerai yang menggambarkan tentang ayat-ayat kauniyah yang namanya Indonesia Raya, saya lambangkan dalam Elang Raja Wali kita. Nah, ini sebetulnya adalah satu renungan saya sebagai orang yang sering dituduh tidak Indonesia. Kita ini sejak lama dituduh oleh orang-orang yang tidak menginginkan adanya Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi bukan hanya Indonesia yang adil dan sejahtera, tetapi juga harus diikat dengan nilai-nilai keislaman sebagai amanah dekret Presiden 5 Juli 59, di mana sila yang tadinya, sila-sila yang dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diberlakukan kembali dengan dijiwai oleh
ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Jadi menjalankan syariat Islam adalah sebagiannya adalah bagaimana kita bisa membangun Indonesia ini dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Zumiin dan Zumiat yang berbahagia, bahwa di dalam ayat-ayat kauniyah itu ada suatu pesan moral yang sangat tinggi. Demikian juga pesan-pesan yang lain dalam kehidupan manusia. Karena di dalam ayat-ayat kauniyah itu kita bicara tentang alam semesta, bicara tentang penciptaan, bicara tentang keajaiban. Misalnya nanti kita merujuk di dalam Quran surat Al-An'am ayat 101 sampai 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping menurunkan ayat-ayat kauliyah juga menurunkan ayat-ayat kauniyah. Kenapa demikian? Karena sejak semulanya manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifahnya, tidak akan bisa menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya apabila hanya dibekali dengan ayat-ayat kauliyah saja. Karena objek yang mau dikelola adalah alam semesta tadi, maka di sanalah bertebaran ayat-ayat kauniyah ini yang harus diselidiki, diteliti, didalami, diambil maknanya, ditafsirkan, dan seterusnya. Sehingga akan melahirkan suatu ilmu dan teknologi. Dengan ilmu dan teknologi inilah yang dipandu oleh wahyu Allah akan melahirkan suatu kehidupan yang adil, yang sejahtera, yang bahagia, yang sukses, dan sebagainya, dan sebagainya. Allah adalah zat pencipta dan pemelihara. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi manusia sebagai khalifahnya di muka bumi. Yang di sana bagaimana Allah dari dia menciptakan sampai dia memelihara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang selalu kita baca di dalam sholat. Segala puji bagi Allah, zat yang mencipta, zat yang memelihara, zat yang mengasuh alam semesta ini dan segala isinya. Ini sering orang lupa. Menganggap bahwa ketika Allah sudah menciptakan makhluknya, lalu kemudian Allah pensiun. Ini adalah suatu pemahaman yang dangkal tentang ilmu kalam atau teologi Islam. Karena justru Allah itu terus-menerus bekerja. Oleh karena itu kita juga didorong selalu untuk senantiasa bekerja. Untuk bagaimana mengelola bumi itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian tuduhan bahwa Allah itu dengan alam semesta dan isinya ini, Allah membutuhkan suatu bantuan untuk melakukan suatu proses penciptaan dan pemeliharaan. Padahal Allah itu adalah esa di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam hukum-hukum.
Di dalam Al-Quran misalnya ditegaskan tentang bahwa Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana bisa Dia dituduh mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Itulah Allah. Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Para zumiyin dan zumiyat yang berbahagia, itulah yang harus kita pahami, kita renungkan. Bagaimana Allah itu bekerja, sebagaimana bekerja sesuai dengan sifatnya yang suci, yang tidak terkotori oleh sifat-sifat yang bertentangan dengan kesucian itu sendiri. Sehingga dalam menciptakan langit, bumi, alam semesta seluruhnya, yaitu menciptakan makhluknya, itu Allah sendirian, mandiri, tidak membutuhkan secuil pun pertolongan dari yang lain. Keajaiban alam ciptaan Allah ini bisa kita lihat dari pengamatan-pengamatan, penelitian-penelitian yang kita lakukan dalam kehidupan. Yang tadi kita sebut adalah menghasilkan apa yang disebut dengan ilmu dan teknologi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semuanya itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mengerti. Untuk memunculkan kesadaran yang ada pada diri manusia itu, maka pada zaman Rasulullah ditugaskan untuk melakukan suatu perjalanan di malam hari, yang itu merupakan perjalanan yang berupa mukjizat untuk mengalahkan tuduhan-tuduhan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, sehingga Allah itu memerlukan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam ayat itu jelas di sana digambarkan tentang dimensi-dimensi kehidupan di dalam alam. Di sana ada dimensi ruang, ada dimensi waktu, ada dimensi tempat-tempat, ada dimensi relasi, ada dimensi hubungan, ada dimensi kuantitas, ada dimensi kualitas, dan dimensi-dimensi yang lain. Sekitar minimal ada 10 dimensi. Yang satunya adalah substansi, yaitu bagaimana Allah dengan segala keesaannya itu. Kemudian dimensi yang lain adalah dimensi tentang keadaan dan keberadaan makhluk. Nah, ini sungguh luar biasa. Di dalam satu ayat mampu menampung suatu pengertian yang sangat luas tentang ayat-ayat
kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Disinilah kita harus lebih merenungkan tentang keajaiban apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu pada rahim perempuan atau istri. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Kami jadikan sesuatu yang melekat itu, kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini dalam Quran surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 12 sampai 14. Bapak, waktunya Para 4 menit jemaah dan lagi. yang berbahagia, ya. Demikianlah pengantar pemantik untuk kita bisa diskusikan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz M. Nurul Humaidi. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas panjang kalam yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan saya mohon ampun pada Allah apabila apa yang saya sampaikan itu kurang tepat sebagaimana apa yang ada pada ayat-ayat kauniyah maupun pada ayat kauniyah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mastur untuk pemaparannya dan luar biasa melengkapi. Ya, tadi kalau pendekatannya ternyata ada juga pendekatan yang berkaitan dengan kecintaan kita kepada bangsa dan negara yang tadi diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk narasi kata-kata sastra. Ya, tentu saja mungkin ini melengkapi tadi bahwa ada 3 bagian ilmu menurut Pak Nurul Humaidi ini yang berkaitan dengan ilfani, ada perasaan, pengalaman dan seterusnya. Ini adalah salah satu ekspresi tadi penjelasan dari Pak Nurul Humaidi dan kemudian terimplementasikan dalam konteks Pak Mastur ya, contoh karya. Nah, jadi ternyata bahwa ilmu pengetahuan eh, dan yang lainnya yang ditemukan selayaknya atau sebagai bahan renungan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan mungkin ini ada di sini ada saya lihat ada bagi yang mau bertanya silahkan bisa raise hand, monggo. Nah, nanti bisa dibuka mic-nya atau menuliskannya di kolom chat. Kalau di sini ada, monggo silahkan. Nah, ini menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Muhan. Damang. Misi, Monggo Pak. ini dari pembahasan tentang ayat-ayat kauniyah. Tentunya tidak terlepas juga dengan ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ayat-ayat maktubah, baik yang muhkamah maupun yang mutasabihah. Ini kalau dikaitkan dengan ini ideologi negara, falsafah negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dalam hal penegakan hukum, dalam hal tentang keadilan, keadilan hukum maupun keadilan sosial. Ini kalau realitanya
sungguh memprihatinkan tentang penegakan hukum dan tidak adanya keadilan sosial hingga banyak senjangan antara yang terkaya dan termiskin, apalagi dengan kasus-kasus korupsi. Nah, ini yang menjadi masalah ini di mana ini? Kok tidak sesuai dengan ini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan ini sila yang kelima setidak-tidaknya. Apakah sistem pendidikannya sudah tidak sesuai lagi kurikulumnya dengan Pancasila ini? Mohon penjelasan. Atau tidak bisa menerapkan ayat-ayat kauniyah. Karena ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat maktubah ini menurut istilah saya, Al-Quran dan Sunnah ini kan tidak mungkin terlaksana kalau tidak ditetapkan atau dijadikan sumber untuk menjadi isi hukum positif yang berlaku di negeri kita ini. Mohon penjelasan kepada para narasumber, para ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhan untuk pertanyaannya. Kita tampung 3 dulu. Ini kebetulan ada pertanyaan dari room chat. Ini dari Pak Karsyadi Yulianto. Assalamualaikum. Mau bertanya Pak Ustadz, teknologi yang dibuat atau ditemukan manusia, apakah termasuk ayat kauniyah? Terima kasih. Oke. Dan satu lagi mungkin penanya biasanya ini ada narsum narsum dan biasanya duduknya di kursi narsum, sekarang ada di peserta. Namun demikian tadi kita masih ada waktu, dipersilahkan Prof. Mir Alam. Nah, ini juga ahlinya ya. Monggo Pak Mir. Halo Pak Mir ada? Oke, kalau belum hadir, kita berikan saja 2 pertanyaan tadi kepada Ada narasumber. Pak Zahrawi itu Oh ada, mana nggak kelihatan? Oh oke, yang monggo. yang Pak Zahrawi satu mengajarkan. lagi ya, nggih. Oke, Pak Zahrawi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Oh wabarakatuh. ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak? Alhamdulillah masih bisa ngomong ini. Ya alhamdulillah. Monggo, Kasih monggo. Bu Moderator dan yang terhormat kedua narasumber. Dan saya mendoakan semoga Prof. Muhammad Khirzin segera sehat kembali. Amin, amin. Pada kesempatan ini memang sungguh luar biasa dalam artian untuk kita memahami ayat-ayat kauliyah yang kita menghayati ayat kauniyah. Faktanya kita kembali saja kepada surat An-Nas. Ayat kauniyahnya adalah minal jinnati wanas. Jin itu dari syaiton itu ada 2 golongan, yaitu jin dan manusia. Di saat ini mana sih yang termasuk jin dan mana yang termasuk manusia, syaitonnya itu. Karena kalau kita kembali pada pendidikan kita saat ini itu sudah tidak jelas, dengan target capaian menjadikan peserta didik itu soleh dan solihah. Itu nggak jelas. Apalagi tadi terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, amat jauh sekarang. Sehingga saat ini ayat kauniyahnya adalah kita mendetek siapa sih yang termasuk manusia sebagai golongan syaiton. Karena saat ini sebenarnya banyak manusia-manusia itu jilmaan syaiton, termasuk para koruptor dan para mereka kan gitu. Nah untuk itu mohon kepada yang terhormat kedua narasumber ini lebih real lagi kauniyahnya saat ini saya memahami, yaitu syaiton jenis jin dan manusia. Bisa jadi saat ini kita masuk golongan syaiton jenis manusia. Mengingat saat ini juga kita memahami lagi
Yang namanya Zoom, berapa sekarang pesertanya? Apalagi implementasi. Pesertanya saja kurang dari 40, kan begitu. Artinya apakah orang-orang yang mengklaim dirinya beriman itu sudah ada sensitivitas untuk ayat-ayat kauliyah dan kauniyah? Ini juga masalah serius. Tapi saat ini kayaknya ya lebih sensasional, prestis, sehingga seolah-olah hebat, tapi itu sebenarnya jelmaan syaiton. Mohon maaf, moga-moga ayat kauniyah memberi pelajaran kepada kita untuk kita tetap kepada Allah walaupun dengan segala cobaan. Semoga Allah memberikan hidayah, bimbingannya, dan juga perlindungannya dari syaitan. Kita termasuk orang-orang yang soleh, solihah, takwa, dan nanti bisa husnul khotimah. Mohon maaf Bu, agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zahrawi. Selanjutnya ini masih ada satu lagi Pak Prof Mir Alam. Monggo dipersilahkan Prof. Bisa Iya, sharing. terima kasih moderator. Mohon maaf tadi sementara siap-siap mau ke kantor. Ya, ini menarik kajian kita Mbak pada hari ini, Prof. Luar biasa. Belajar dari sejarah, karena sejarah itu merupakan referensi untuk menata masa depan ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Prof, karakter atau gambaran dari ilmuwan-ilmuwan masa lalu. Itu baru sedikit. Saya punya buku 147 ilmuwan masa lalu, ya, di mana di dalamnya tadi disampaikan ada beberapa orang. Ilmu yang mendasari ilmuannya itu tidak terdikotomi antara kauliyah dengan kauniyah. Dan saya kira inilah jalan untuk bagaimana kita menghadirkan kembali peradaban mulia Islam yang pernah kita genggam selama 6 abad. Sudah 400 tahun ya. Cara pandang kita terhadap bagaimana kehidupan ini itu sudah terdikotomi. Karena memang ilmu yang mendasari sudah memisahkan antara kauliyah dengan kauniyah ya. Nah, sehingga inilah perjuangan kita yang saya silakan sekarang dengan spiritualisasi keilmuan. Jadi baik karakter ilmunya maupun karakteristik ilmuannya. Kita harus mencoba menghadirkan kembali bahwa yang dimaksud ilmuwan dalam Al-Quran itu kan dengan ilmunya mengantar dirinya untuk takut. Nah, sekarang tadi apa yang disampaikan Pak Zahrawi ya. Nah, bukan ilmuwan itu tidak mengantar ilmunya untuk banyak banyak berbuat, dan tidak mengantar ilmunya itu mengantar dirinya untuk takut, karena hanya sampai pada pembahasan mengenai kebenaran, saya silakan sebagai kebenaran ilmiah. Tadi sudah disampaikan bahwa ada kebenaran di atas kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran spiritual. Nah, kebenaran spiritual itu terungkap dari kauliyah. Nah, sehingga kalau kita coba kembali meramu ilmu itu terpadu atau tidak memisahkan, saling mengkonfirmasi, hubungan sebab akibat itu gabungan nanti antara rasional empiris dengan saya silakan sebagai suprarasional empiris. Saya di bidang pertanian, kejadian hujan itu ya, saya tetap jelaskan teori-teori bagaimana hujan itu bisa turun dengan keterlibatan matahari, keterlibatan suhu. Tetapi setelah saya sadari, gabungkan dengan informasi Al-Quran tentang hujan itu, saya tambahkanlah bahwa kejadian itu ada faktor suprarasional yang menentukan, karena Allah bertanya, kamu kan yang menurunkan hujan atau aku yang menurunkan? Nah, sehingga nanti ketika dipadukan kembali lagi itu ya, yang saya bahasakan bahwa ilmu yang berkembang sekarang, mari kita bungkus ulang. Ada 2 bungkusannya, bungkusan kauliyah dengan bungkusan kearifan lokal. Itulah hadirlah nanti referensi spesifik yang bisa mengantar betul Indonesia menggenggam dalam tanda petik Indonesia Emas 2045. Ini yang perlu kita lakukan. Ketika kita mengajar tentang puasa, sumu, tasihu, khairul lakum in kuntum ta'lamun, tidak cukup itu. Ketika mahasiswa itu bertanya, bagaimana caranya bisa menyehatkan? Pengajar puasa kalau tidak membaca mekanisme autofagi, hasil-hasil penelitian yang rasional tadi itu digabungkan dengan informasi Tuhan di dalam Al-Quran,
Ya, paling dijawab, imani saja, imani saja. Padahal ada jalurnya kita untuk menjelaskan secara rasional empiris. Nah, begitu pula tadi contohnya. Saya di pertanian tetap mengajar pola tanam misalnya untuk mengurangi datangnya serangan hama. Tetapi jangan lupa siapa yang mendatangkan itu. Sehingga saya katakan, jangan anggap tidak ada hubungannya kepatuhan petaninya menyembah kepada Tuhan, mengeluarkan zakat, dengan datangnya serangan tikus dan serangan hama. Jadi digabung nanti itu. Jadi langkah awal yang dilakukan, mari menghadirkan Al-Quran sebagai bungkusan atau saling konfirmasi antara kaulia dengan kaunia. Karena ada yang berpandangan memang bahwa sebenarnya Quran itu alam secara utuh, ya, yang menjelaskan alam secara utuh, dan sebaliknya apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu sebenarnya ada di alam semesta ini. Dan perlu dipahami bahwa perintah pertama membaca yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah untuk membaca dirinya. Perintah untuk membaca alam mikrokosmos itu. Jadi kalau kita ikuti itu alurnya, mestinya pendidikan diarahkan ke sini. Jadi apapun yang kita pelajari nanti, saya katakan begini Bu, apapun ilmu yang kita pelajari, kalau ilmunya itu benar, filsafatnya benar, tarika untuk bermakrifah. Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mir. Monggo dipersilakan Pak Humaydi. Baik, terima kasih Bu Nuraida, terima kasih para Bapak dan Ibu yang memberikan respon. Yang pertama, saya ingin mulai dari tentang keadilan ya. Tapi sebelumnya saya ingin ingin mengklarifikasi. Jadi kalau kita melihat disebut dengan ayat-ayat Tuhan ya. Yang pertama ayat Qauliyah itu yang sering kali kita dengar. Ayat Qauliyah itu adalah ayat-ayat yang berupa firman-firman yang tertulis dalam Al-Quran dalam 30 juz, ya, 140 surat. Itu semua adalah ayat Qauliyah. Ya. Ayat Qauliyah adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa ciptaan-ciptaannya, berupa alam semesta ini. Jadi ada orang yang mengatakan Quran itu mengandung ayat kauniyah itu. Bukan, Quran itu adalah ayat kauniyah semua. Walaupun ya di dalamnya ada informasi-informasi tentang alam semesta, tentang manusia yang yang itu semua disebut dengan ayat kauniyah itu. Jadi itu yang pertama. Jadi ciptaan-ciptaan Allah berupa gunung, bumi, matahari, manusia, tumbuh-tumbuhan yang itu dipelajari oleh manusia lewat ilmu pengetahuan yang beraneka ragam. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Maka pembelajar itu ada yang menekuni ayat kauniyah yang hasilnya adalah ilmu qiraah, ilmu tafsir, ilmu nasih mansuh, ilmu tentang segala macam yang itu dinarasikan yang berasal dari Al-Quran ya. Nah, kemudian ilmu fikih dan sebagainya. Kemudian juga ada ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu biologi, ilmu pertanian seperti yang ditekuni oleh Prof. Mir Alam, ada ilmu astronomi, ilmu kedokteran. Itu adalah ilmu pengetahuan yang sumbernya adalah ayat-ayat kauniyah itu. Jadi keduanya ayat-ayat Allah, ayatullah yang sama-sama dipelajari oleh manusia. Maka statusnya sama antara orang yang mempelajari pertanian dengan orang yang mempelajari fikih. Sama statusnya, bahkan sama-sama dapat pahala. Bu Nuraida ini bidang ilmunya apa Bu Nuraida? Kebijakan publik dan kompetensinya di Kebijakan politik. publik ya. Oke, ilmu politik ya. Ilmu politik sama statusnya dengan orang yang mempelajari ilmu fikih ya. Karena ada ilmu politik dan ada fikih siasah. Al-Farabi misalnya juga seorang ahli politik ya. Nah, sama. Bahkan kalau boleh dikatakan sama-sama dapat pahala ketika mempelajari semua ilmu-ilmu itu. Dan akan sama-sama menjadi bekal masuk surga ketika semuanya mempelajari ilmu itu dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
tentang keadilan ya. Mengapa apa kurikulumnya sudah tidak cocok lagi gitu ya. Dalam kehidupan ini termasuk dalam dunia pendidikan, bahkan ketika Allah menciptakan, menurunkan agama, menciptakan manusia, tidak ada satupun dari norma-norma agama itu yang tidak baik. Dan tidak ada satupun ajakan-ajakan untuk menjadi tidak baik. Semuanya adalah ajakan yang baik. Tetapi faktanya ada yang baik manusia, ada yang manusia yang tidak baik. Ada manusia yang mengikuti petunjuk agama, ada yang menolak. Itulah fakta ya. Jadi, dan itulah cara Tuhan menciptakan alam semesta untuk menunjukkan kebaikan, maka keburukan itu di, tetap di, tetap diadakan ya. Coba kalau semua orang itu sama gitu ya, kan tidak ada orang cantik dan tidak ada orang jelek, tidak ada orang tampan, tidak ada orang yang jelek gitu. Semuanya hartanya sama, maka tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Nah, semua orang beriman, maka tentu sudah tidak ada orang kafir. Maka bagaimana mengukur kehidupan manusia? Nah, maka ini tentu harus selalu ada. Orang yang menjadi penegak hukum, penegak keadilan, itu perintah agama. Ya. Jadi, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, karena itu lebih dekat dengan takwa. Ajakan Al-Quran itu. Ada yang mengikuti keadilan, bahkan janji ya, janji agama. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah pada saat sudah tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Yang pertama disebutkan oleh Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, tetapi faktanya apakah semua pemimpin adil? Tidak. Apakah semua manusia adil? Tidak. Walaupun dikatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka dalam konteks ini ada hal-hal yang ada pada aras idealitas, norma-norma termasuk norma agama, ada yang hal-hal yang berada pada aras realitas ya. Maka di sinilah orang harus mempertanggungjawabkan ya. Baik pertanggungjawaban kelak di akhirat maupun pertanggungjawaban di dunia. Ada pengadilan dunia, itu adalah cara manusia yang tadi disebut menyimpang itu harus mempertanggungjawabkan. Kalau dihubungkan dengan kurikulum, apakah karena kurikulumnya yang sudah tidak sesuai? Saya kira bukan sebab itu ya. Jadi karena banyak faktor orang itu melakukan kebaikan itu juga ada banyak faktornya, melakukan keburukan itu juga ada banyak faktornya itu dan sebagainya. Nah, saya kira ini keahliannya ada pada Bu Nur Aida, ini ahli ilmu politik ya. Lalu yang kedua, apakah teknologi yang dibuat oleh manusia itu adalah ayat kauniyah? Bukan ayat kauniyah itu. Ayat kauniyah itu adalah bahan baku dari pengembangan sains dan teknologi ya. Ayat kauniyah itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Maka saya akan tadi yang bagian akhir di pengantar saya itu saya sampaikan. Uh, jadi kalau saya menelusuri ya pemikirannya Abid Al-Jabiri, seorang ilmuwan Muslim kontemporer dari Maroko, ilmu keagamaan itu menurut Al-Jabiri pertama ada ilmu bayani. Sumbernya adalah nas agama ya. Nah, hasilnya adalah ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis ya. Pendekatannya bahasa, menguraikan isi ayat-ayat kauliyah itu dengan tafsir-tafsir, dengan penjelasan-penjelasan, menjelaskan teks-teks hadis ya menjadi lebih detail. Itulah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan sebagainya. Lalu yang terakhir ini, yang kedua ilmu irfani, yang terakhir inilah ilmu burhani ini, sumbernya adalah realitas, al-waqi' ya. Dalam bahasa kita adalah alam ya, alam semesta. Ada realitas sosial ya, ada realitas kemanusiaan ya.
Caranya apa? Abstraksi. Pendekatannya filosofi saintifik ya. Salah satu tekniknya adalah observasi yang tadi disebut dengan intizar ya. Contoh ilmunya ada ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, matematika, kedokteran, pertanian, dan sebagainya. Maka, apakah teknologi yang dibuat oleh manusia adalah ayat kauniyah? Hasil dari proses saintifik terhadap alam semesta, terhadap materi-materi yang ada dalam semesta ini, yang dikerjakan oleh manusia dengan kecerdasannya, dengan metode saintifik yang dimilikinya pada setiap disiplin, itulah ilmu teknologi. Nah, itu saya kira yang perlu dapatkan penjelasan. Maka mempelajari ilmu dan teknologi, teknik mesin, teknik di industri, teknik elektro, itu sama statusnya dengan ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu hadis itu. Jadi supaya kehidupan ini tidak hanya memberikan kehormatan kepada orang yang menekuni ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, tetapi ilmu-ilmu teknik itu juga harus diberikan penghormatan karena itulah bagian dari peradaban Islam yang saya kira sudah tercatat dengan sangat baik, tetapi kita melupakan itu bahwa itu bagian dari entitas kehidupan seorang Muslim. Ya. Lalu yang dari Pak Zahrawi ada setan, ada jin, dan lagi-lagi saya katakan segala informasi yang dimuat oleh ayat-ayat Al-Quran, ayat itu adalah ayat kauliyah. Ya. Meskipun di dalamnya juga menjelaskan tentang fenomena alam semesta. Informasi awal itu, kemudian dari mana eh, apa namanya orang itu mempelajari? Ya dari objek alam semesta itu sendiri yang tadi saya sebutkan itu. Nah, jadi di surat An-Nas pun itu ya itu ayat kauliyah itu yang menjelaskan tentang apa namanya minal jinnati wan nas ya setan ya setan itu ya dari kalangan jin dan di kalangan manusia. Setan itu bukan materi ya tetapi sifat ya sifat buruk ya itulah setan ya. Yang nah setan itu bisa dari kalangan manusia yang selalu membisikkan keburukan, bisa dari kalangan jin ya. Iblis itu nama dari entitas jin ya. Nah, apa saya tidak boleh menyebut si fulan itu yang buruk itu adalah setan dari kalangan manusia yang mengajak untuk tidak adil, yang mengajak untuk korupsi, yang mengajak untuk penipu, itu adalah setan dari kalangan manusia. Yang terakhir dari Prof. Mir Alam, saya kira ini menjadi apa namanya menjadi tambahan penjelasan bagi kita semua ya. Jadi dalam sejarah Islam itu sejak era klasik sampai era pertengahan itu sangat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim itu dari berbagai bidang dan itu melambangkan kejayaan dan masa keemasan Islam ya. Nah, tentu sangat banyak ya. Tidak hanya sejumlah dari yang saya sampaikan dan tidak hanya 147 yang dimuat dalam buku yang tadi sudah dibaca sampaikan oleh Prof. Mir, tapi jauh lebih dari itu. Nah, saya tadi kan hanya yang menampilkan yang ada fotonya ya. Jadi dan itu contoh-contoh ya. Dan itu hanya di bidang-bidang tertentu. Di bidang misalnya di bidang saya tidak menyebut Al-Ghazali misalnya. Al-Ghazali itu dia seorang filosof, seorang teolog, dan seorang sufi. Dan Al-Ghazali adalah seorang rektor, seorang profesor di Madrasah Nizamiyah ya, yang juga punya peran besar dalam membangun peradaban manusia lewat pendidikan yang direpresentasikan oleh Madrasah Nizamiyah pada masa Abbasiyah itu. Dan madrasah ketika itu bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga mengajarkan ilmu yang beraneka ragam, bahkan Madrasah Nizamiyah mengajarkan ilmu kedokteran ya dan sebagainya. Inilah kemajuan umat ini di satu sisi untuk mengontrol adalah dikembangkan dengan ilmu-ilmu naratif yang tadi disebut dengan ilmu bayani, ahli tafsirnya jangan sampai hilang, ahli hadisnya jangan sampai hilang, kita jaga sebagian ada di situ. Dan juga jangan lupa bahwa ilmu-ilmu yang berasal dari ayat-ayat kauniyah ini juga harus terus berkembang karena itulah yang akan melambangkan kejayaan dan keemasan kehidupan masyarakat Muslim. Yang ahli politik ya meneruskan Al-Farabi,
ahli kimia, ahli fisika, ahli pertanian, ahli ekonomi dan sebagainya, itu adalah mereka yang mempelajari ayat-ayat kauniyah. Dan saya kira itu Bu Nureda, terima kasih ya. Iya, terima kasih Pak Nur. Monggo Pak Mastur dipersilakan merespon 4 penanya sebelumnya. Iya, terima kasih. Jadi kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang ayat-ayat kauniyah dan tafsir serta implikasinya dalam kehidupan. Jadi tadi tambahan penjelasan dari Ustadz kita tadi itu sangat tepat. Makanya kemudian muncul zamannya Dr. Zakiah Derajat itu tentang kajian ID Islam untuk disiplin ilmu. Karena pada melihat gejala-gejala bahwa ada penyimpangan terhadap penerapan ayat-ayat kauniyah termasuk di kalangan para cendekiawan. Sehingga kemudian misalnya Syahidul Alim menulis tentang ID IPA ditulis oleh beliau sehingga menjelaskan kepada kita bahwa kita terkadang manusia ini menyalahgunakan ayat-ayat Allah itu di dalam kehidupan, lalu kemudian terjadi suatu dosa, pelanggaran atau kolusi. Sebagaimana kalau kita lihat bagaimana kehidupan di Yogyakarta ini, tentu ketika saya ada di sana 10 tahun dengan sekarang sudah jauh berbeda. Jadi sekaligus ini untuk menjawab tadi dari pertanyaan pertama dan kedua, sekaligus closing statement saya, karena waktunya sudah bergerak terus ya. Ini tulisan saya sekitar tahun 2000-an. Jogja masih kuingat jelas. Masih kuingat jelas puncak Merapimu yang selalu mengeluarkan lahar dan memuntahkannya di sepanjang aliran sungaimu itu. Masih kuingat jelas pantai selatanmu yang ombaknya bergulung-gulung sepanjang zaman. Masih kuingat jelas keratonmu dengan nuansa kewibawaan dan aroma dupa yang menyengat. Masih kuingat jelas Malioboromu yang hiruk-pikuk dengan kesibukan pedagang kaki lima dan turis dengan aneka bau tubuhnya. Masih kuingat jelas kampus-kampusmu yang mempesona pelajar dari berbagai pelosok Nusantara merajut masa depan mereka. Masih kuingat jelas Bu Joyo yang melayani dengan setia urusan perut pelajar yang berkantong cekak. Masih kuingat jelas bertebaran kos-kosanmu di tepi jalan dan sudut-sudut gang yang menjanjikan ketenangan. Masih kuingat jelas andong becak dan sepeda memenuhi jalan-jalanmu beriringan dengan tertib dan rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mastur. Ini tentu mengakumulasi dari ketiga penanyaan tadi ya. Jadi terimplementasikan dalam konteks budaya dan sastra. Ini dalam nilainya. Oke. Menceritakan sejarah gitu. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berarti berakhir pula pertemuan kita di Akademi Hikmah edisi yang 158. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri subhanakallahumma robbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Putri. Baik,
Terima kasih kami sampaikan kepada moderator kita, Ibu Dr. Huraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, dan juga beliau adalah Ketua Puspaga Kabupaten Subang. Baik, terima kasih sudah memandu pada kesempatan hari ini, dan terima kasih juga kepada Ustadz Malhani, SAG MPD, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang hebat, Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Humaidi, MAG, Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2017 sampai 2021. Terima kasih sekali kepada Dr. Mastur Thoyib, SPD, MPD, MM, dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, dan beliau juga sebagai Direktur Kampus Masa Depan Institut. Matur nuwun sangat, dan kita doakan Profesor Dr. Muhammad Girzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini karena beliau baru sakit. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan narasumber-narasumber kita selalu dalam kesehatan, kemudahan, dan kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat, dan juga semoga apa yang dihajatkan terwujud. Begitu juga seluruh jamaah kuliah subuh yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Doa yang terbaik, doa yang sama. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro, Profesor Mil Alam Bedu, Ustadz Zahrawi, kemudian Ustadz Bambang Haryanto, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sampaikan, saya sebutkan satu persatu, Ustadz Uzaza yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 158 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia. 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, menghayati ayat kauniyah, di mana pada kesempatan hari ini, hari Rabu 18 Desember 2024, hingga jam 7 pagi ini kita sudah menuntaskan untuk kegiatan Akademi Hikmah Kuliah Subuh pada kesempatan hari ini. Jangan lewatkan untuk menyimak kembali Akademi Hikmah Kuliah Subuh dengan tema yang lebih menarik lagi, tentunya di jam 5 sampai jam 7 pagi, diawali dengan tadarus virtual. Dan terima kasih kepada Ustadz Bambang Haryanto yang tadi juga sudah memimpin ya untuk doa dan juga tadarus virtual. Dan acara ini bisa disimak melalui YouTube serta Zoom. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah didukung oleh UB45, STI AAN Yogyakarta, BSP IKUNY, UTY FM Dari, dan Rumah Sambil Quran Idaman Islami. Baik, kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali seluruh jamaah, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Dr. Mastur, Dr. Muhammad, matur nuwun sangat. Ya, Bapak Muhammadi, matur nuwun sangat. Bapak Muhammad, Prof. Ya, matur nuwun sangat. Ya, terima kasih. Ya, matur nuwun. Kami matur suwun pamit nggih.